saja untuk ini langsung dalam proses berteaching saya langsung masuk ke langkah-langkah. Ya, baik Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu kondisi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat pagi ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Videonya nggak kelihatan ya, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah virus corona, kita diberi hidayah kesehatan sehingga kita dapat proses pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masukin proses belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, Pak Freddy, tolong dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk Pak Berdi. Pagi ini saya akan mengecek dulu kehadiran dari siswa dalam proses pembelajaran. Yang mungkin ada yang nggak hadir pagi ini atau semuanya hadir. Hadir semua, Pak. Terima kasih. Sepertinya hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti pagi ini semangat semua untuk mengikuti proses belajar. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin kita sedikit rileks dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon siswa mengikuti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang saya tampilkan di layar. Nanti perkenalkannya ini itu Siapa yang mimpin, Pak? Tanah airku, tanah tumpah di sana Indonesia Marilah hiduplah tanah hiduplah satu layan jiwa bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bahwa perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kita masih mengingatnya sampai saat ini. Baik, siswa-siswiku sekalian, dengan konsep pembelajaran yang saat ini dengan banyaknya halangan rintangan, jadi kita tetap berjuang untuk
mengamatin proses pembelajaran dan menuntaskan materi-materi yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Mungkin hari ini kemarin sudah dibahas bahwa pertemuan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi kemarin sudah dibahas tentang pemeriksaan suhu, bagaimana untuk penerapannya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat melakukannya sebelum kita melakukan ke pasien, kita juga dapat melakukan ke diri kita sendiri. Bagaimana hasilnya, bagaimana manfaatnya untuk kita. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran materi kita pemeriksaan tekanan darah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Tidak ada Pak, lanjut Itu Pak. tekanan darah kan Pak? Ya, Tekanan tekanan darah darah. itu kayak apa sih Pak? Tekanan darah itu seperti apa Pak? Oh ya, baik. Jadi, ya baik. Ya, Terima kasih untuk anakku yang sudah bertanya. Jadi tekanan darah itu kita mengukur suatu hasil pengukuran tekanan darah, apakah tekanan darah itu normal atau tidak pada saat itu. Jadi di situ ada namanya tekanan darah, tekanan sistol dan diastol. Nanti kita masuk ke materi. Jadi kalau tekanan darah itu untuk mengukur tekanan darah saat ini. Ada lagi anak-anak untuk yang ingin bertanya untuk materi kita saat ini? Cukup, Pak. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengamatin video. Setelah nanti kita mengamatin video, kalian dapat menjelaskan bagaimana sih cara pengukuran tekanan darah sesuai dengan alat dan bahan dan prosedur kerjanya. Setelah itu, anak-anak bisa menerapkan pengukuran tekanan darah. Dan nanti setelah melakukan, anak-anak dapat mendemonstrasikan bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan baik dan benar. Baik anak-anak, kita mulai untuk proses pembelajaran hari ini. Jadi nanti kita prosesnya awalnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran bagaimana nanti anak-anak mengamatin proses pembelajaran dengan menggunakan video dan diamatin dan nanti dirangkum dan dapat dijelaskan. Siap anak-anak? Bapak tampilkan videonya. Siap, Pak. Ya, Bapak. Siap, Pak. Ya, dapat dilihat anak-anak semua? Belum, Pak, belum. Sudah, Pak. Belum kelihatan, Sudah, Pak. baik. Ini Sudah, ada Pak, sedikit sudah penjelasan kelihatan. tentang pemeriksaan tekanan darah. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Tekanan darah adalah tekanan dari darah. Ya, jadi ini pengertian dari tekanan darah. Yang tadi ada salah satu anak yang sudah bertanya. Tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan darah waktu jantung mengucur. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung istirahat. Nah, selain itu, untuk diagnosis dan klasifikasi dari tekanan darah diastolik itu memang lebih penting daripada sistolik. Ya, akan kita praktekkan bagaimana caranya. Nah, untuk klasifikasi tekanan usia dewasa di atas 18 tahun ini ada 4 klasifikasinya. Yang pertama normal, itu ketika tekanan sistolik lebih dari 120 dan diastolik lebih dari 80. Kemudian yang terkategori prehipertensi adalah tekanan sistolik antara 120 hingga 139 dan Aduh, maaf anak-anak ada iklan. When it comes to virtual care, Baik, kita lanjutin. Maunya di-download, Pak.
Jadi nggak ada iklan. Kemudian yang terkategori hipertensi stadium 1 itu ketika seseorang memiliki tekanan sistolik sebesar 140 hingga 159 dan tekanan diastoliknya 90 hingga 100. Yang terkategori hipertensi stadium 2 apabila tekanan sistoliknya itu lebih dari 160 dan tekanan diastoliknya adalah lebih dari 100. Ini sumbernya dari GMC-7, yaitu the Second Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and the Treatment of High Blood Pressure and dalam Budia Studi tahun 2011. Tekanan darah pada umumnya. Baik anak-anak, karena waktunya singkat, langsung saja Bapak menjelaskan dari video, nanti kita amatin tentang pemeriksaannya. Itu terdiri dari sebelum mempraktekkan cara pengukuran tekanan darah, maka akan saya deskripsikan sedikit mengenai peralatan yang kita gunakan. Ini ada alat dan bahan dari pengukuran tekanan darah. Untuk mendengarkan baik itu detak jantung maupun aliran darah. Bagian-bagian dari stetoskop ya, di sini ada fungsinya adalah untuk kita gunakan di telinga, ya, untuk mendengarkan di telinga seperti ini. Nah, kemudian di sini ada saluran udara. Kemudian di sini ada membran tipis yang berfungsi nanti untuk mendeteksi suara. Di sini juga ada katutnya. Selain dari stetoskop, peralatan utamanya adalah tensimeter ya, atau bisa disebut juga sphygmomanometer. Sebetulnya ada banyak jenisnya. Ada yang manual, ada yang digital, ada juga yang Mungkin pre-memory aja Pak Arfandi biar waktunya cukup. Oh iya, siap Bu. jenis. Yang pertama yaitu memiliki banyak kelemahan. Ya, salah satu di antaranya ketika misalnya arus baterainya itu kurang bagus, maka itu akan mempengaruhi hasil. Ada juga beberapa versi. Ya baik, anak-anak tadi sudah kita sama-sama mengamati video dari pemeriksaan tekanan darah. Di situ sudah dijelaskan pengertian dan alat-alat sampai dengan prosedur kerja untuk pemeriksaan tekanan darah. Sebelum itu, ini sedikit ada PowerPoint yang akan saya sampaikan mengenai tentang penjelasan materi pemeriksaan tekanan darah. Ya baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah amatin tentang pemeriksaan tekanan darah. Ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan dalam proses nanti kita sama-sama akan melakukan pemeriksaan tekanan darah yang dimana tujuannya setelah kita mengamati video tadi, kalian semua dapat menerangkan materi pengukuran darah, terus menentukan alat dan bahan, melakukan tindakan pengukuran, dan mendemonstrasikan hasil kegiatan pemeriksaan tekanan darah. Tadi kita sudah sama-sama mengamati hasil videonya, mungkin kalian anak-anak semua sudah dapat melihat apa sih penjelasan tentang tekanan darah, terus alat dan bahan, bagaimana prosedur kerjanya. Nah, ini ada sedikit penjelasan, yaitu kita dapat simpulkan pengukuran tekanan darah, yaitu tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan ini harus menerus akan berada dalam pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir secara konstan. Ada dua hal yang dicatat pada saat melakukan pengukuran tekanan darah, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastoliknya. Apa itu sistolik?
Sistolik yaitu tekanan memaksimalkan yang timbul dari arteri sewaktu darah menyemprotkan ke dalam pembuluh darah. Periode sistolik merata adalah 120. Tekanan darah diastolik yaitu tekanan minimal di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke pembuluh dan lebih kecil di hilir selalu periode distolik dengan rata 80. Ini tadi sudah dijelaskan juga bagaimana batasan nilai normal tekanan darah. Dikategorikan hipertensi yaitu lebih dari 140/90. Kalau dikatakan normal bisa dikategorikan 120, rentangnya 129 sampai dengan 80 sampai dengan 84. Untuk steknya ada juga, ini ada 3 kategori, stek 1, 2, dan 3. Ini batasan nilai normal tekanan darah pada manusia sesuai dengan umur 1 tahun sampai dengan umur 16 tahun. Ini nanti kita aplikasikan. Di sini Bapak akan membuat 3 kelompok diskusi bagaimana nanti kita dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah di usia yang rentan remaja atau seusia kalian, yaitu di kategori 14 sampai 16 tahun. Untuk persiapan alat, ini tadi sudah batasan. Persiapan alat sudah kita lihat juga di video tadi. Di sini ada tensimeter, ini ada 3 bentuknya, ada air raksa, jarum, digital. Terus ada juga alatnya stetoskop, buku catatan, dan sarung tangan. Prosedur pengukuran tekanan darah kita lakukan dengan prosedur tensimeter jarum. Yang saat ini mungkin kalau kita menggunakan dengan sistem digital itu sangat mudah yang sudah dilihat dari video tadi. Tapi untuk penugasan kali ini yang akan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter jarum. Apa yang harus mesti kalian lakukan? Nanti tugasnya setiap kelompok melakukan pemeriksaan tekanan darah temannya, terus ditulis pemeriksaannya, hasilnya, nama, jenis kelamin, hasil pemeriksaan, dan nama pemeriksa. Tugasnya untuk kalian semua, apakah tekanan darah setiap orang sama? Berikan alasannya, dituangkan ke dalam Google Form dengan link sebagai berikut. Baik anak-anak, untuk itu langsung saja Bapak akan membagi 2 kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Di sini ada 12 orang, berarti satu kelompoknya 6 orang. Kelompok ini akan dibagikan mandiri atau Bapak yang membagikan anak-anak? Dibagi aja, Bapak. Kalau cara pembagiannya langsung saja biar merata, hitungan 1-2. Berarti yang 1 dapat nomor 1 berarti kelompok 1, yang dapat hitungan nomor 2 itu kelompok 2. Siap, Bapak. Baik, kita mulai. Oke, Pak. Hitungannya 1 sama 2 ya, Bapak Ibu, anak-anak. Hitungan 1 Iya, berarti Pak. kelompok 1, hitungan 2 berarti kelompok 2. Silakan kita mulai. 1, 2, 3. Ya, baik. Baik, anak-anak sudah terbentuk kelompoknya. Karena kondisi ini, jadi kita sudah terbentuk 2 kelompok. Yang selanjutnya, kita membuat suatu lingkaran kelompok. Masing-masing siswa kalian membawa yang sesuai kita sepakatin kemarin. Kalian sudah membawa alat pengukur tekanan darah semua yang ini secara pribadi. Jadi kalian 15 menit ya berkelompok. Pak Arfandi. Waktunya Pak Freddy ya? Di pelajar Pak. Hah? 15 menit Pak, udah 15 menit. Iya, Pak. Habis. Sudah 15 menit.
Ya mungkin itu aja Bapak Ibu. Ke bagian penutup aja Pak. Bagian penutup aja Pak. Oke, bagian menutup. Baik, tadi sudah kita diskusikan, sudah kita jelaskan untuk pemeriksaan tekanan darah. Siswa-siswa saat ini sudah hebat-hebat, sudah dapat memahami bagaimana pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan pada teman-temannya. Saya berikan 2 jempol untuk kalian semua, karena saat ini kalian sudah bisa dapat memahami pemeriksaan tekanan darah. Mana cara nyimpan linknya Pak Baik, Ede? anak-anak, sebelum kita akhirin, ada yang ingin bertanya, ada yang masih ingin menanyakan, yang belum dipahami pemeriksaan tekanan darah. Pas Pak, pas Pak. Kalau baik, kalau tidak, Sudah cukup jelas, Pak. ya siap. Jadi untuk minggu depan kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan. Jadi materi minggu depan kita akan lakukan pemeriksaan respirasi. Dan nanti ada tugas yang Bapak berikan melalui link grup WA kelas kita. Sebelum kita mengakhirin, mungkin lagu tidak mungkin Bapak Ibu ya, karena udah waktu 5 menit. Iya Pak. Doa aja lagi, Pak. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas, Pak Freddy. Silakan. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi lindungan, kita diberi kesehatan. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon banyak sekali koreksiannya, tolong dikoreksi. Baik, Pak Arpandi sudah Ya. ini ya uji coba kan gitu ya, udah teaching. Mungkin untuk kedepannya tetap kita ini semuanya siswa barara, boleh aja misalkan seperti itu ya. Jadi memang real kan gitu ya. Ya Bu, kurang enak Bu ngomong. Kurang luas ya Pak Arpandi. Karena izin dulu. Kaku ya Pak Arpandi ya. Iya Bu. Kalau di depan kamera kaku. Iya. Mungkin kalau 15 menit kayaknya kurang ya. Kurang cukup. Kurang maksimal Ibu. Ya mungkin 20 menit nanti. 20. Kalau 20 menit gimana Bu Ika? Jadi 5 menit pembukaan, 5 menit inti di 10 menit. Iya, benar Bu. Boleh. Iya. Bisa itu, Bu. Kalau 15 menit itu pembukaan aja Bu. Iya. Udah masuk inti 5 menit, Oke, Pak. tadi singkat aja Pak. Yang penting kan rangkaian sudah sesuai. Baik, kita Jelas, buka ya. diskusinya untuk masukan pada pengajaran Pak Arpandi, mungkin karena pertama kan belum Ya, Bu. persiapannya pun juga masih bingung ya kan gitu. Ya, Oke, baik Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, tidak panjang-panjang ya supaya yang lain juga bisa hati. Tampil. Berticik. Silakan. Siapa yang raise hand? Baik, Ya, Bu. baik. Saya Bu. Oh, Pak Freddy, Bu Desi ya, 2 orang ya. Silakan, siap-siap. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih untuk Pak Arpandi untuk present pagi ini. Saya apresiasi baik Pak. Cuman tadi mungkin ada kelupaan Pak untuk Ya. menyampaikan tujuan pembelajaran baru nampak setelah masuk di PowerPoint Pak. Sedangkan itu kan bagusnya di awal tadi disampaikan Pak. Itu aja sih masukan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Terima siapa? kasih Pak Terima Freddy.
Bu Desi, Iya, Ibu. masukannya apa Bu? Langkah-langkah Pembelajarannya tadi Ya, Pak Freddy dikerjakan. menyampaikannya di pertengahan. Bu, Ibu sama dengan Pak Freddy, Bu. Bentar ini ada suara-suara. Iya Bu Desi, mohon diulang Bu Desi. Iya, Ibu. Jadi tadi masukannya sama dengan Pak Freddy. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu Pak Arfandi kelupaan. Jadi waktu pas penyampaian PPT baru disampaikan gitu. Oke. Baik, nanti jadi ini ya, jadi evaluasi Pak Arfandi, Bu, begitu juga peserta yang lain ya kan, diingat-ingat langkah-langkahnya supaya ini kan latihan ini nanti Ibu akan beneran ya kan ke lapangan menghasilkan video kan begitu. Ya, siap. Oke, Bu Desi cukup itu aja Ibu Desi. Cukup, Ada Ibu. lagi? Cukup, Ibu. Oke, Bu Devin, silakan Bu Devin. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya tadi udah bagus, hanya saja kita memulainya tadi kan PowerPoint-nya Bapak buat di tengah, maunya tadi langsung aja ke PowerPoint, langsung ke PowerPoint aja sambil gitu. Videonya tuh kalau bisa di download aja, nggak usah pakai YouTube gitu. Kalau pakai YouTube kan kendalanya adalah iklan sama jaringan itu. Oke, siap Bu. Kalau saya sih gitu aja Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Devin. Jadi materi ajarnya yang disajikan ya, tampilan YouTube-nya itu jangan ada iklan-iklan kan begitu ya. Sudah di-download dulu ya. Oke, terima kasih masukan Bu Devin. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain? Dari peserta? Oke, baik. Terima kasih seluruh peserta. Apresiasi terhadap Pak Arfandi yang sudah latihan melakukan peer teaching pada pagi hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu narasumber, Pak Mufli, Bu Ika, ada yang mau ditambahkan? Ya, Bu Yuniati. Halo. Ya Pak. Ya, monggo Oh, Pak Mufli. Iya Pak. Dengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Dengar Pak. Benar, Pak. Jelas, Pak. Iya. Dengar Pak. Pak Arfandi, Ya, siap, Pak. ini tadi ya, ulang-ulang. Oke, yang pertama yang harus kita apain adalah kepribadian kita dulu, ya. Jadi kita sebelum kita mulai mengajar, kita setel dulu pribadi kita bagaimana, ya. Ya Pak. Pribadi kita bagaimana. Terus tuh tadi ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya Jadi Pak. kalau lagu Indonesia Raya itu sebetulnya kurang cocok untuk karena itu kan lagu-lagu kebangsaan yang harus serius, ya. Ya. Jadi buatlah lagu-lagu yang membuat siswa itu fresh, otaknya gembira. Karena tadi saya lihat nyanyi lagu Indonesia Raya sambil ketawa-ketawa kan juga cocok, ya kan? Masa lagu Indonesia Raya kita ketawa-ketawa, karena itu lagu kebangsaan. Ya. Ya, cari lagu-lagu yang gembira yang membuat siswa kita itu menjadi fresh, pemikirannya, ya. Jadi kalau busananya saya lihat sesuailah dengan karena ini hari Jumat, ya. Jadi sebelum kita mengajar, Ya Pak. ya betul, dari Jumat busananya sesuai. Kalau hari Sabtu kan ya bawa busana gitu. Sama kalau busana atau hari Jumat seperti itu, satu lagi baju olahraga. Kalau pagi bisa baju olahraga, karena bisa hari Jumat pagi olahraga kan gitu. Kalau saya baju olahraga ini, gitu kan. Siap Pak. Nah, nanti siap baru ganti, ya. Jadi Pak Arfandi tadi saya lihat agak tegang gitu ya. Jadi ini kita kalau mengajar siswa itu buat mahasiswa itu nyaman dengan kita, ya. Ya, Pak, siap Pak. harus tegas tapi juga tidak boleh tegas tapi tidak boleh kejam gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita harus sebagai pengajar pertama mempesona dulu. Kita harus mempesona. Jadi siswa kita senang sama kita, ya. Jangan nanti
Gitu kita masuk, siswanya sudah ketakutan. Kalau sudah ketakutan, otomatis otaknya tak encer itu. Tak ada yang masuk tuh, udah ketakutan dia. Ya. Karena sekarang ini kan kita mengajar membuat siswa itu senang sama kita. Beda seperti dulu, ya kan? Kalau dulu kan, kalau kita guru dulu kan, kalau kita guru masuk itu ada ketakutan ya. Kalau sekarang membuat mereka nyaman dengan kita dan merasa guru itu sebagai teman-teman mereka. Gitu. Walaupun etikanya harus tetap dihormati, ya. Jadi perhatiannya saya lihat juga ya sudah bagus, ya. Tenang ya, walaupun agak tegang sedikit karena masih anak. Ya. Karena Bapak Ibu juga nanti akan membuat video seperti ini kan untuk nanti UKIN kan? Iya, bentar Pak, benar. Ya, jadi itu kan harus memang juga sesuai ya. Jadi di mengajar ini kan ada beberapa inti pokok ya. Jadi yang Bu Pak Fredly sama Bu siapa dia? Bu Desi ya. Bu Desi. Jangan lupa ya pendahuluannya itu ya. Siap. Pertama kita sel dulu perbedaan kita, baru masuk kita pendahuluan yang mengajar, ya, baru masuk ke inti, baru penutup, ya. Jadi walaupun tapi ini jadi koreksi dari yang lain, ya. Ini kita masih pelatihan ya masalah, ya. Di Parpandi ke depannya nanti waktu membuat untuk video untuk apa sesuaikan, ya. Jadi jangan lupa juga pesan kalau daring ini selalu pesan sama siswanya hati-hati ya daring listrik atau keserum ya kan itu harus dibuat daring keselamatan siswa juga harus saya ingatkan ya hati-hati yang pakai ngecas ini listriknya itu juga harus saya bilang ya sebelum kita mulai ya banyak sih nanti kita rangkum ke sama peserta yang lain sih intinya Pak Pandi sih sudah bagus ya. Kok bisa sih sangat bagus, namanya kita kan mau lulus sebagai guru kan, kok bisa harus sangat bagus, walaupun kita susah ya harus dihadapi, kan? Harus dijalani, ya Pak Dia sama yang lain, ya terima kasih Bu Yuniati. Baik, terima kasih Pak Mufli. Ya, Bu Ika, ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, izin Bu Yuni, Pak Mufli sedikit ya. Dari penampilan Pak Arfandi yang namanya penampilan perdana ya, wajar lah. Kalau saya sih menyikapnya secara totalitas sudah bagus untuk yang perdana gitu ya. Karena otomatis belum ada persiapan untuk itu. Tapi wajib kita nilai juga ya kan Bu Yuni dan Pak Mufli. Nah, jadi Pak Arfandi, tadi ada beberapa mungkin kan tadi yang pertama kali tampil mungkin ya wajar lah. Di kegiatan pendahuluan itu memang ya tadi lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan ya memang itu ada sedikit trouble mungkin saat dia penampilannya karena mungkin kondisi di Bu Delia lagu sampai di mana, Bu Yuni lagunya sampai di mana ya, di Pak Fredly juga lagunya sampai di mana gitu sehingga ketika nyanyi itu jadi nggak sama semua gitu ya. Mungkin itu salah satu kelemahan kan kita melihat ya dari penampilan nampak bahwa itu salah satu kelemahan kalau kita membawakan lagu ya bisa jadi tidak sama dia yang kita nyanyikan karena teksnya mungkin sesuai dengan jaringan kan itu. Kalau jaringannya bagus oke, sama kalau tidak bagus otomatis dia akan lebih lambat. Nah itu dia. Jadi kalau kondisinya daring coba disiasati dengan cara yang lain yang tidak akan memunculkan keriuhan dalam meet kita gitu ya seperti itu. Kemudian sama ya ini pada saat ini untuk peer teaching ini poin-poin penting aja dulu yang tampil. Misalnya dalam kegiatan pendahuluan itu apa yang harus dimunculkan gitu kan. Oke, tujuan. Kemudian apakah ada persepsi. Kemudian kegiatan inti, nampak dia sintaksnya. Tapi secara ini aja, ya secara umum gitu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam mengajar memang ada gunakan LMS Google Classroom misalnya kan, boleh Bapak Ibu share screen. Jadi anak-anak kita semuanya ini ada di sini gini-gini, nampak dia posisinya di mana. Jadi Bapak Ibu kalau share screen, kalau kita share screen ini, kan dia ada 3 pilihan ya. Seluruh layar Anda, jendela, dan tab.
Sepertinya tampilan yang Iya. lebih baik ini Iya. seluruh saya kurang Iya. Iya. seluruh layar Anda gitu yang ditampilkan. Karena kalau dia kecil kali pun jendela misalnya atau apa ya, dia kecil kali. Ini mungkin kelemahan Meet ketimbang Zoom. Ya, kalau Zoom itu dia bisa all, nampak dia capture-nya layar tuh nampak. Iya, Kalau Meet benar. dia jadi kecil kan, jadi di sebelah kita nengokin gitu, kita baris di sebelahnya penampilannya. Memang itu mungkin salah satu fitur dari Jmeet yang agak sedikit kurang kalau saya rasa ya, fasilitas dari Jmeet ini ketimbang Zoom. Sehingga siswa itu harus benar-benar gini, gimana kalau dia ngelihat handphone? Ayo di landscape juga mesti kayak gini juga, aduh di scroll gitu ya. Kalau kita ngeliatin, misalnya kita lagi presentasi pakai PPT atau segala macam, itu memang sangat mempengaruhi ya. Lebih bagus kita buka semuanya ya, atau ke tab baru juga. Apalah coba dipakai 2 perangkat sehingga nampak di hasilnya seperti apa. Ya. Kemudian apa ya? Kalau bisa munculkan ruang kolaborasi lah, walaupun sekilas nampak dia sebentar waktu share screen. Inilah ruang kita, silakan diisi. Tetap ada 2 menit, pindah lagi ke yang lain. Nggak apa-apa, semua serba cepat ya. Tapi dia ini nampak dia gitu muncul. Wajar lah untuk yang perdana mungkin tidak bisa terfasilitasi semua. Ya saya aja 10 menit Bapak Ibu, 10 menit simulasi guru penggerak dan nggak boleh lebih apapun. Saya kenanya pas di apa ya, kegiatan penutup, udah mau habis langsung bilang, Bu Ika waktu sudah habis, udah nggak bisa kita lanjut lagi gitu, 10 menit dan harus tercover semuanya. Tadi Pak Arfandi lupa meminta siswa untuk menyimpulkan, lupa tadi ya. Nah, itu penting banget itu penting. Jadi memang ke teman-teman yang akan tampil, tolong dilengkapi. Kalau Pak Arfandi saya nggak ambil sebagai sampel karena dia adalah pencilan, kecuali dia gitu, karena dia yang perdana, wajar dia banyak kekurangan. Tapi saya berharap dan kami berharap Bapak Ibu yang tampil berikutnya ini lebih dilengkapi lagi. Seperti itu. Oke, Pak Freddy, saya membagikan link ke ya ini mungkin mau tampil ya Pak Freddy kayaknya nih, ada siap-siap nih ya. Coba fitur, Bu. Iya, bagus. Saya suka deh. Ibu Delia raise hand ini. Silakan Ibu. Apa, Bu? Ya. Kepencet, Bu. Tadi raise siapa dengan SN? Itu kepencet ya. Iya, Bu. Harus ada yang Mau tampil kepencet dulu dulu. setelah Pak Arfandi mau tampil, mau coba Kepencet. tampil. Iya. Oh, mau coba tampil. Iya, Oke. setelah Pak Arfandi. Boleh lah. Saya rasa itu aja dulu ya Pak Freddy ya. Pak Freddy satu kelebihannya Bapak Ibu. Pak Arfandi, Bu. Arfandi. Saya udah nggak nyambung hari ini. Pak Arfandi satu kelebihannya yang saya lihat dari mulai awal kita bertemu. Iya, mungkin saya kelamaan semalam pulang rapat, jadi agak-agak selalu tenang gitu menyampaikan segala sesuatu tuh, Bu Yuni. Saya selalu lihat tuh ya Pak Arfandi gaya bicaranya itu selalu tenang ya, santai, nyaman. Kita yang dengar tuh enak sebenarnya ya. Iya. Kalau dia ngajar tuh tidak, ayo semangat 45, 46, 47 gitu enggak ya. Santai. Oke, selesai belajar. Semoga yang terbaik untuk yang berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Putus, Bu. Iya, diputusin dia. Ya, Bu. Bu Rara sinyalnya. Ya, Bu Rara memang kayak gitu selalu. Diputusin. Bu Israwara selalu gitu. Berarti kita lanjut, Bu ya. Aduh. Untuk penampilan kedua. Saya Pak. Baik, terima kasih Bu Ika, banyak kali masukan ya, maksudnya masukan juga menjadi evaluasi kita bersama ya. Jadi tahapan pada saat melakukan peer teaching ataupun latihan dalam mengajar pada peserta diri itu yang paling penting mungkin untuk seluruh peserta ya. Kalau Pak Arfandi ini kan untuk uji coba dulu karena kan dia pertama, mungkin yang lainnya sudah bisa mempersiapkan diri ya, bisa tadi dari segi busana segala sesuatunya juga besok harus dipersiapkan tampil yang terbaik ya, apalagi nanti pada saat syuting video kan begitu ya. Siap. Nah, jadi selanjutnya untuk tahapannya
pendahuluan, inti sampai dengan penutup itu diikuti sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, walaupun nanti ini sebagai sampel aja bisa free memory gitu, tapi ditampilkan walaupun hanya sekilas gitu. Baik itu daring maupun luring. Nah, untuk yang luring juga mungkin besok ataupun hari ini belum ada persiapan, besok sudah bisa persiapan menggunakan spidol, ada mungkin kayak apa tadi, kalau tidak ada papan tulis itu bisa menggunakan kertas ya kan gitu. Baik,